Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa? Tolong dikenalkan dulu namanya Mbak ya. Iya, saya Ibu Viva dari Kalimantan Timur, Pak. Di kota apa tepatnya Mbak? Saya di kota Samarinda Hulu, tepatnya di Muara Wahau. Masya Allah. Ya, kemarin yang ngubungin saya ya. Iya, betul Pak. Iya. Jadi kan karena di dalam tulisan kan mungkin nggak bisa detail ceritanya, jadi saya mau tanya-tanya tentang keajaiban selawat yang dirasakan. Oke Mbak, pertama sekali lihat video saya kapan ya? Saya sekitar sebelum Corona itu Pak Ustadz. Jadi bulan berapa itu ya? Bulan 2? Bulan 1? Iya, bulan 2. Bulan 2 ya. Iya, nah waktu itu Pak, saya itu intinya sudah kehilangan segalanya kan, namanya saya cuma hidup sendiri, terus anak saya juga mau sekolah. Nah, terus waktu itu saya sempat mau jual tanah sama rumah saya Pak Ustadz. Anaknya mau masuk sekolah apa? Ini insya Allah mau masuk di SMK Kesehatan Pak Ustadz. Oh enggak, waktu itu kan kejadiannya bulan 2. Waktu itu belum masuk ya atau gimana? Belum Pak, belum. Itu kan masih ini ya, belum Corona ya waktu itu Pak ya. Oke. Dan emang kalau masuk SMK itu mahal banget ya? Itu harus membayar 4.800.000 Pak Ustadz. Oh, swasta sekolahnya. Iya, swasta. Itu pun belum termasuk yang namanya nanti ngekos, terus makan hari-hariannya gitu kan. Ibu, tadi Mbak bilang ibu single parent, maksudnya suaminya meninggal atau cerai atau bagaimana? Suami saya meninggal 6 tahun yang lalu Pak Ustadz. Oh begitu, ya. Jadi aktivitas ibu sehari-hari apa ya, boleh tahu? Saya aktivitasnya itu cuman penjual jasa Pak Ustadz. Jadi saya seperti salon tapi keliling, door to door gitu Pak. Maksudnya orang butuh jasa salon tapi salonnya bukan di rumah, tapi keliling gitu ya? Saya datangi ke rumah-rumah gitu Pak Ustadz. Bagaimana Mbak tahu orang itu butuh jasa salon atau enggak gitu loh? Saya lewat online Pak Ustadz. Oh begitu, ya. Kebetulan saya kan kerja di salon itu sudah 4 tahun. Jadi orang sudah kenal saya dari situ. Pelanggan saya alhamdulillah masih setia gitu Pak Ustadz. Oh iya. Tapi pelanggannya banyak ya setiap harinya? Alhamdulillah, tapi ya sempat sepi juga sih Pak Ustadz waktu Corona itu. Terus yang namanya sekarang kan banyak persaingan Pak Ustadz. Iya. Nah, setelah melihat video saya itu, Mbak langsung mengamalkan atau bagaimana? Saya waktu itu masih saya buka-buka dulu, saya lihat-lihat dulu testimoninya kok banyak sekali. Saya bilang sampai luar negeri segala kan, makanya saya tertarik betul di situ. Kemudian waktu itu kan saya pas lagi terpuruk, saya sudah intinya yang ini anak saya ini kan punya saudara tiri kan Pak. Maksudnya saudara tiri beda ayah? Iya, beda satu ayah beda ibu. Oh gitu. Ya, terus waktu suami saya ini, maaf ya Pak Ustadz, jadi saya cerita. Gak apa-apa, biar jelas ini ceritanya. Ya betul. Suami saya itu kan sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Waktu suami meninggal ada bawa anak begitu? Iya, anak-anak saya masih kecil-kecil Pak Ustadz. Nah, maksudnya ibu ini istri kedua atau istri pertama? Saya kedua dari. Jadi istri yang pertama ada anaknya begitu? Iya, istri yang pertama ada anaknya 2 Pak Ustadz. Nah waktu itu memang mereka kan sudah pisah. Terus mereka hidup di Jawa, terus pindah di Bangka Belitung. Ibunya itu sama anak-anaknya kan. Nah setelah mendengar suami saya meninggal,
mereka datangan semua Pak Ustadz. Ya. Nah, tapi saya ini insya Allah dalam hati saya ini berniat baik karena beliau ini kan sudah tua. Maksud saya ini kan saya bawa baik-baik untuk satu rumah begitu Pak Ustadz. Beliau ini saya, maksudnya siapa? Beliau ini siapa maksudnya? mantan istrinya. Yang istri pertama itu. Oke. Iya betul Pak Ustadz. Nah, maksud saya itu kan baik, mau saya urus sampai tua, bahkan sampai dia meninggal begitu Pak Ustadz. Tapi ternyata mereka berpikiran lain, dikira saya mau menguasai di situ gitu Pak Ustadz. Nah, pada akhirnya kita terusir gitu Pak Ustadz. Lah mereka yang datang, terus kok kita yang terusir? Seharusnya yang datang dong yang terusir. Iya, yang namanya mereka lebih dulu kan di rumah itu. Tapi alhamdulillah rumah itu waktu itu cuma rumah Tran, kami orang Tran dulu Pak Ustadz. Transmigrasi maksudnya? Iya betul. Nah, terus waktu itu kami sudah nambah untuk rumah kos-kosan itu sudah 12 pintu. Yeah. Dan itu semua sudah diminta mereka semua. Ya saya kasihkan aja semua kan. Saya juga nggak menuntut apa-apa dari mereka. Saya yakin bahwa Allah itu lebih kaya. Allah itu lebih adil, dalam hati saya kan begitu. Nah, saya pergi dari situ, saya kembali ke orang tua saya. Terus kemudian saya ini sudah ibaratnya hidupnya melanglang buana Pak Ustadz, pindah-pindah gitu. Pindah kota, pindah kecamatan atau pindah apa nih? Di daerah sini aja, cuman kan harus nyewa gitu kan. Oke. Nah, setelah itu saya jalani kehidupan ini sampai 6 tahun. Alhamdulillah kalau cuma makan aja kan masih cukup gitu. Anak-anak juga masih bisa sekolah. Anak yang bersama ibu berapa orang? Anak ibu sendiri atau anak yang itu juga? 2 orang Pak Ustadz yang sama saya. Anak kandung ibu sendiri? Iya. Jadi yang anak yang dari itu sama ibunya juga gitu ya? Iya, yang sekarang dia sama ibunya. Kalau dulu yang anak ibunya itu ikut saya satu sampai sekolah sampai selesai, sampai dia kerja itu. Berapa lama ikut ibu dulu? Dia itu sekitar 5 tahunan ikut saya. Oh, berarti sayang juga sama ibu berarti ya? Iya, itu dulu Pak. Itu dulu waktu ibu kandungnya belum ada. Memang sayang, saya juga sayang sama dia karena saya sudah anggap saya anak saya sendiri kan. Tapi setelah ibunya ada berubah? Iya, berubah. Tapi ya nggak apa-apa Pak. Namanya hidup saya yang harus saya jalani begitu. Ya. Nah, terus saya kan berpikir mau nyekolahkan anak saya ini. Kebetulan juga saya juga ada hutang itu Pak Ustadz. Nah, saya coba jual. Nah, tanah sama rumah itu nggak boleh dijual sama orang lain, gitu Pak Ustadz ceritanya. Tanah warisan itu maksudnya? Iya, peninggalan suami saya. Jadi mau dijual sama siapa seharusnya bolehnya? Nah, terus dijual sama keluarga mereka. Okay. Nah, tapi dijual sama keluarga mereka itu cuma murah sekali waktu itu. Akhirnya dijual? Iya, yang seharusnya 150 bisa terjual, ini hanya dikasih 50 juta aja Pak Ustadz. Tapi saya juga berpikir, di dunia ini hanya titipan, mungkin ini rezeki saya cuma segini nggak apa-apa, saya gitu Pak. Pikiran saya seperti itu, saya ikhlaskan aja. Nah, ini baru-baru aja kalau rumah ini kayaknya sekitar bulan 2 itu. Lakunya dijual? Iya. Ya mereka sendiri yang ngasih ganti rugi itu aja. Jadi ibu sekarang tinggalnya ngontrak ya? Iya, saya nyewa Pak Ustadz. Oke. Nah, kemarin masalah hutang itu gimana? Hutang dengan siapa? Kok bisa banyak hutang? Itu Pak, sebentar Pak. Nah, waktu itu kan saya buka-buka channel Pak Ustadz. Alhamdulillah ketemu channelnya Pak Ustadz. Saya terima kasih sekali. Nah, waktu itu Pak, saya berpikir, insya Allah kalau Allah berkehendak dan saya amalkan ini, saya intinya istiqomah, insya Allah pasti Allah kasih jalan gitu Pak. Jadi waktu itu saya berpikir nanti juga anak-anak pasti ada rumah tinggal, saya bilang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini yang saya belum ceritakan sama Pak Ustadz kemarin. Apa tuh? Saya dibangunkan rumah, alhamdulillah Pak. Oleh siapa? Siapa yang bangunin?
sama orang tua saya, ya Allah, alhamdulillah pada orang tua saya juga hidupnya ya seperti itu. Sebenarnya saya nggak enak kan Pak Ustadz. Maksudnya di kota itu juga di tempat orang Iya. tua? Jadi nanti pindah kota kalau udah selesai? Enggak Pak, di sini semua orang tua saya di sini. Oh, dekat situ, oke. Ya, ya sudah, sekarang udah saya sih tinggal pasang pintu sama jendela itu aja, alhamdulillah Pak Ustadz. Udah mau selesai rumahnya berarti? Iya, tapi saya punya cita-cita, saya tetap pengen mengganti uang itu buat ibu saya, kasihan Pak Ustadz. Kira-kira ibu habis berapa ya bangun rumah itu diperkirakan? Saya kira mungkin 75 juta habis itu Pak Ustadz. Oh, berarti ibu punya tabungan sebanyak itu ya? Iya, ibu saya itu kan ada sapi, ada emas-emasan gitu, Oh, gitu. dijual. Jadi dia kasihan lalu mikir lah biar ada untuk anaknya gitu ya. Alhamdulillah gitu Pak Ustadz. Tapi saya juga harus mikir mereka juga kan kasihan kalau saya cuma nempati cuman saya nggak enak terus terang orangnya. Tapi belum ada yang tahu, misalnya ibu ya istri yang pertama yang dulu itu nggak tahu mereka ya? Tahu, semua tahu Pak Ustadz. Mereka tahu. Oh gitu. Tapi nggak ada cibiran-cibiran oceh-ocehan apa yang lain-lain nggak ada ya? Kalau itu sudah saya biarkan saja, nggak saya pikir. Yang penting saya, alhamdulillah, kenal channelnya Pak Ustadz. Saya ibadahnya lebih tekun. Alhamdulillah, kalau dulu kan saya masih males-males, masih sholatnya pun masih bolong-bolong. Terus setelah saya amalkan sholawat itu Pak Ustadz tiap hari, alhamdulillah saya sepertinya punya tanggung jawab gitu Pak Ustadz. Jadi saya harus bisa baca sholawat ini, mendawamkan sholawat ini, walaupun saya terkadang sambil masak, sambil kerja pun saya dawamkan itu Pak Ustadz. Mbak mengamalkan sholawat apa dan berapa banyak perharinya? Saya yang paling banyak itu sholat Jibril karena dia yang paling pendek kan. Iya, berapa banyak? Boleh tahu nggak? Pertama kali itu saya cuma 1000 kali. Nah, habis itu saya semakin gencar karena saya lihat channelnya Pak Ustadz kan. Terus semakin gencar, saya pernah itu amalkan sehari 25.000 ya? 25.000 ya? Iya, itu dari pagi sampai malam Pak Ustadz. Tapi rata-rata perharinya kalau sekarang udah dapat berapa? Yang kebanyakan berapa? Kalau yang akhir-akhir ini saya cuma dapat 10.000, 15.000 Pak Ustadz. Berarti di atas 10.000 lah ya? Iya, betul. Nah, terus itu kan selain sholawat Selain sholawat Jibril, saya bacakan sholawat Nabi terkadang 1000 kali. Terus Al-Fatihah itu setiap habis sholat, saya bacakan Al-Fatihah itu 20 kali. Kalau malam itu sampai 41 kali itu Pak Ustadz habis sholat. Sholat tahajud, sholat hajat gitu Pak Ustadz. Nanti saya sambungkan lagi dengan sholawat Jibril tadi. Nah, berarti Mbak itu mendapat kabar Mbak ibunya membangun rumah itu setelah mengamalkan salawat ini ya? Iya, itu baru-baru aja Pak Ustadz. Jadi Mbak sudah istiqomah mengamalkan salawat sejak bulan Februari? Saya mengamalkannya itu pokoknya sejak corona itu bulan berapa itu Pak Ustadz? Iya, bulan 2 tadi kan? Iya. Nah itu orang-orang kan ya otomatis pada ngeluh ya Pak Ustadz ya sepi apa, tapi alhamdulillah rezeki saya itu selalu datangan. Teman-teman saya tuh banyak sekali yang ngasih sembako, yang ngasih apa itu alhamdulillah. Kalau cuma untuk makan aja cukup. Kalau uang juga cukup? Itu yang uang. Tapi perlu disyukuri gitu aja Pak. Ya. Nah yang kemarin itu saya tulis di situ kan, saya ini bulan ini harus dapat uang sekitar harus lebih dari 4 juta Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya akhirnya bisa dapat? Alhamdulillah. Nah, bagaimana coba dong diceritain kronologisnya seperti apa? Itu kan saya punya utang di PMPM itu utang dari desa tapi buat anggota semua tuh Pak Ustadz. Nah kan kebetulan saya ketuanya. Nah kalau ketua itu kan harus bertanggung jawab, siapa yang belum bisa bayar kita harus nalangi dulu. Ya. Ya saya cuma dengan bismillah aja karena sama sekali saya belum punya uang itu. Ya terus habis itu
aduh gimana caranya ini. Pokoknya sedawamkan terus itu sholawat itu terus Pak Ustadz. Terus kemudian ada saya punya utang lagi itu harus bayar 1.200.000. Itu yang lain. Ya. Nah, terus belum saya punya cicilan apa TV apa segala itu kan. Alhamdulillah Pak Ustadz kemarin itu saya dawamkan terus sampai saya itu mungkin malam itu jarang tidur saya Pak Ustadz. Mungkin itu hanya 3 jam mungkin. Habis itu sudah sholat tahajud, sholat hajat kan sudah pagi Pak Ustadz ya. Sholat subuh, habis itu sholat subuh saya dawamkan lagi itu nanti sekitar kalau sudah capek saya istirahat sebentar, bangun sholat duha. Nah terus itu alhamdulillah ya Allah dapat jalan. Saya itu kan mau ngutang siapa, saya bilang gitu, mau maksudnya cari sabetan gitu. Iya, terus akhirnya dapat. Kan. Terus saya coba untuk beranikan diri pinjam sama keluarga saya. Sama siapa? Paman, ibu, siapa, adik, siapa? Adik sepupu saya itu kan orang ya alhamdulillah mereka diberi rezeki yang lebih ya, dia punya Grand Mart gitu Pak Ustadz, punya minimarket kan. Saya beranikan diri, saya bilang Dek tolong saya pinjami uang 2 juta aja karena saya kepepet sekali, saya bilang gitu. Ya nanti tunggu, kayaknya jawabannya sadis Pak. Tunggu Mbak, saya kasih tahu suami saya dulu. Saya takut mau jawab kan, saya bilang iya aja. Terus malamnya itu saya sholat hajat, saya khususkan buat dia itu Pak Ustadz. Alhamdulillah saya taklukkan pakai Al-Fatihah 49 kali. Terus gimana? Saya sebut namanya, saya lihat fotonya, alhamdulillah paginya dapat, Mbak Saman ke toko katanya gitu. Oh disuruh ke toko datang? Iya. Saya beranikan diri tuh Pak Ustadz, saya ke toko, habis itu saya bilang, terus dia bilang begini, Mbak, saya nggak nagih uang ini, terserah kapan mau ngasih uang ini, katanya gitu. Jadi itu artinya nggak ngutang berarti atau gimana? Iya, saya tetap bertanggung jawab utang lah Pak, kan saya ngomongnya ngutang ya. Iya, tapi kalau dianya sendiri seandainya dia nggak dibayar dia udah ikhlas gitu maksudnya ya? Insya Allah ikhlas. Dan dia juga yang bantu saya untuk masukkan anak saya itu juga kemarin itu. Maksudnya dia selain daripada yang 2 juta itu dia juga kasih bantu uang untuk biaya anak gitu? Iya, 3 dia kasih juta. Berapa? 4 juta berapa? 3. Itu kasih gratis ya? Ya, jadi totalnya dari beliau itu 5 juta. 5 juta. Itu dikasih saat yang bersamaan atau beda waktu? Enggak Pak Ustadz, itu yang pertama dulu. Yang 300 itu yang 3 juta saya sebelum mengenal Pak Ustadz itu. Yang 3 juta sebelum mengenal saya? Iya betul. Terus kemarin itu kan ada utang lagi, saya harus yang saya cerita tadi harus bayar 1 juta berapa itu 200. 1.600.000 malahan Pak Ustadz. Terus? Saya aduh kayak apa ini, saya bilang gitu. Pokoknya saya mohon sama Allah agar dikasih jalan gitu aja. Alhamdulillah saya ditelepon, Dek, ini uangnya saya pinjamkan dulu sama orang dulu, jadi nggak perlu bulan ini mikir dulu katanya gitu. Biar aja ini uang ini dulu dipakai untuk bayar ini soalnya ini bang katanya kan gitu Pak Ustadz. Itu yang bilang siapa? Yang ngomong siapa? Teman saya. Jadi temannya Mbak itu, saya nggak ngerti ceritanya, maksudnya gimana? Mbak ngutang sama siapa? Saya kan ngutang di bank. Oke. Ya bulannya kan harus bayar Pak Ustadz. Oke. Kan sudah akhir bulan. Ya. Nah terus tiba-tiba saya kan ngomong juga, aduh kayak apa ya, saya sendiri sepi. Sama teman ngomong gitu? Ya terus nanti saya carikan jalan gitu. Alhamdulillah terus saya dapat itu. Oh dia ngomong sendiri, udah pakai aja uang ini dulu katanya? Iya betul. Oh gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kemarin itu kan harus bayar cicilan TV Pak. Cicilan apa? Cicilan TV. Oh gitu. TV saya harus bayar. Terus kemarin alhamdulillah saya kan disuruh jualkan tanah sama rumah. Alhamdulillah cool sudah, makanya kemarin saya dapat itu 2 juta kemarin.
Oh ya, jadi langsung lunas ya. Iya, 2 juta saya bayarkan itu, saya ganti itu yang uang apa? Yang uang orang-orang itu kan sempat ada yang hilang itu, yang uang anggota itu Pak Ustadz yang saya beri tangan tadi, PM itu kan? Ada yang hilang? Iya, ada yang hilang. Jadi Mbak yang harus tanggung jawab gitu? Nah, semua harus saya yang tanggung jawab, ada yang hilang, ada yang minta dibayarkan dulu kan gitu. Kok bisa hilang ya? Maksudnya kececer atau gimana? Itu kayaknya hilang di tangan aja orang pas saya pegang itu, saya hitung itu pas, saya hitung ulang itu hilang Pak Ustadz. Atau tuyul kali ya? Iya, sudah biasa di sini Pak Ustadz, seperti itu sudah nggak kaget kalau saya. Oh iya, bisa begitu ya? Banyak sekali di sini. Tapi Mbak kok nggak kapok kok megang uang sebanyak itu kalau udah terjadi seperti itu? Iya, ya itu seherannya. Kenapa saya ini nggak kapok ya? Aduh. Masih ada lagi testimoni yang lain nggak? Saya rasa ya itu dulu kayak Itu karena. dulu ya. Nah, ada pesan-pesan buat teman-teman yang melihat video ini? Iya, saya pesan sama teman-teman. Intinya harus istiqomah, harus yakin, percaya bahwa Allah itu pasti datang di saat yang tepat. Masya Allah. Jadi jangan ragu untuk selalu mendawamkan sholawat, untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, itu aja. Oh iya Pak Ustadz, Ya. kemarin itu kan yang saya bingung itu, saya itu biasanya itu hari-harinya tuh pasti ada orang perawatan. Ini mungkin 1 minggu ini sepi sekali, Masya Allah. Jadi nggak ada pemasukan gitu? Sama sekali nggak ada pemasukan, bahkan saya mau makan aja susah. Ada uang tapi uang orang kan saya nggak berani pakai. Nah, terus gimana akhirnya? Terus ya itulah, saya percaya bahwa ibaratnya mungkin hari ini, hari besok, mungkin seminggu saya ibaratnya rezeki itu seperti air di bendung. Nanti kalau bendungannya itu sudah lepas, dengan saya melepaskan sendiri, dengan cara saya membaca sholawat Nabi, sholawat Jibril dengan istiqomah memohon ampun, memohon sama Allah, pasti itu bendungan akan terbuka, rezeki akan mengalir. Alhamdulillah, ya itu bersamaan itu uang itu alhamdulillah dapat semua, selesai sudah. Masya Allah. Tapi kan Mbak kalau salon itu kan harus punya modal ya, beli bedak, beli ini, beli itu, fashion macam-macam kan, itu modal perlu loh kan? Iya, itu nggak murah itu Pak Ustadz. Iya kan, kalau misalnya kita pemasukan nggak ada gimana mau modal aja susah, boro-boro untuk yang lain-lain. Iya, ya itu makanya. Tapi alhamdulillah kan yang modal-modal kemarin tuh kalau bahan-bahannya masih banyak, masih ada lah Pak. Oh begitu, ya ya. Itu kan bisa untuk berapa bulan baru beli gitu. Itu pun nggak semuanya beli, harus satu-satu. Oh ininya yang habis, ini yang habis gitu Pak Ustadz. Iya 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 iya. Terima kasih loh Mbak. Siapa namanya lupa lagi saya. Viva Pak Ibu Ustadz. Viva ya, terima kasih telah bersedia di wawancara pagi ini. Semoga berkah ya. Amin Pak Ustadz, Iya. minta doa juga. Semoga nanti saya bisa testimoni kembali. Iya, Masya Allah. Kalau ada testimoni lagi, tolong dikasih kabar Mbak ya. Iya, insya Allah Iya. Pak. Assalamualaikum Dan Pak warahmatullahi Ustadz, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, begitulah tadi wawancara saya dengan Ibu Vivah ya dari Kalimantan Timur ya tadi kalau nggak salah ya. Itu teman-teman ya, kalau kita istiqomah bersalawat, mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah sendiri akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Jadi kita semua manusia itu pasti punya masalah, punya problem. Cuma kita memang sebagai manusia tidak didesain untuk menyelesaikan problem kita. Yang kita ini diperintahkan Allah adalah kita meminta ampun, meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan masalah kita. Itu yang senantiasa diajarkan kepada kita. Bukan kita menyelesaikan masalah kita sendiri, tidak akan bisa. Kepada teman-teman yang sudah mempunyai keajaiban selawat, ya silahkan untuk dikirimkan kisah-kisah selawatnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924 di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera tayangkan atau wawancara teman-teman seperti ini. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.